Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2000. Banyak sekali yang menyebutkan bahwa awal tahun 2000 adalah saat kita memasuki milenium yang ketiga. Padahal sesungguhnya milenium yang ketiga itu baru dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2001. Tetapi saudara, tidak apalah. Kapanpun milenium ketiga itu disepakati dimulai, sesungguhnya perubahan dan terus perubahan terjadi dan mengalir sejak saat ini, bahkan setiap saat. Menurut Dhamma, kesunyataan atau kebenaran, sifat dari kehidupan, bahkan sifat dari segala sesuatu adalah perubahan dan perubahan. Adalah sangat salah kalau kita berpikir bahwa perubahan itu baru akan mendadak terjadi setelah kita memasuki tahun 2000 atau bahkan pada tahun 2001. Perubahan tidak pernah berhenti. Perubahan terus terjadi. Itulah sifat segala sesuatu. Itulah sifat kehidupan kita. Saudara-saudara, abad ini, demikian juga tentunya abad kemudian, ditandai dengan penemuan-penemuan, penggunaan-penggunaan teknologi, berkembangnya ilmu pengetahuan dengan amat pesat sekali. Sangat sering pertanda ini digunakan untuk menandai kemajuan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi secara luas sangat banyak dirasakan oleh semua orang dengan ungkapan kemajuan, kemudahan, kenyamanan, bahkan keberhasilan. Saudara-saudara, meskipun demikian, marilah kita merenung dengan pikiran yang jernih dan bersama-sama bertanya kepada diri kita. Kemudian marilah kita menjawab dengan jujur. Apakah kemajuan, kemudahan, bahkan keberhasilan
yang kita lihat sekarang di seantero pelosok dunia membuat kehidupan ini benar-benar lebih bahagia. Kesulitan-kesulitan berkurang, penderitaan menjadi lebih sedikit, ketegangan, persoalan-persoalan kehidupan menjadi semakin ringan. Jawabnya, hampir semua orang mengatakan tidak. Tidak mengherankan, saudara. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun amat membantu, tetapi harus diingat, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan alat-alat yang dihasilkan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita semata-mata berhubungan dengan materi. Dalam kehidupan ini, saudara, demikian juga Dhamma mengingatkan kepada kita, memang kita membutuhkan materi untuk kelangsungan hidup kita, untuk keluarga kita, demikian juga untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara ini. Tetapi saudara, sesuatu yang sangat-sangat penting yang harus diingat adalah materi bukan segala-galanya. Pada saat-saat tertentu, kita akan merasakan bahkan melihat materi tidak bisa berbuat banyak. Saudara-saudara, dalam suasana yang sedemikian kompleks, persaingan yang sedemikian keras dan terbuka, persoalan-persoalan juga berkembang dengan lebih pelik sekali. Menghadapi hal-hal di masyarakat, menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin muncul dengan 1001 macam warna di masyarakat maupun di keluarga kita masing-masing. Manusia acap kali merasa lemah, seolah-olah tidak mampu lagi untuk menghadapi. Kehabisan jalan, habis semangat untuk bertahan, habis semangat untuk maju mengisi kehidupan ini. Karena persoalan-persoalan itu suatu saat amat membebani kita. Tidak heran, saudara, bisa kita maklumi bersama. Karena memang semangat kita suatu saat sangat kuat, tetapi pada saat yang lain sangat lemah sekali. Pada saat-saat kita lemah, pada saat itulah kita memerlukan kekuatan. Manusia memerlukan perlindungan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang datang silih berganti, yang
seperti di depan saya sebutkan sangat hebat sekali suatu saat menimpa pada kita. Dalam keadaan yang seperti itu, saudara, manusia mencari pertolongan, lindungan, kekuatan bahkan. Dan kadang-kadang manusia mencari dari manapun juga untuk bisa segera lepas dari segala macam beban yang rasanya menghimpit amat berat sekali. Mereka pergi mungkin ke tempat-tempat keramat, ke tempat-tempat pemujaan yang dianggap ampuh, ke gunung-gunung yang besar, ke kekuatan-kekuatan alam yang mungkin dipercayai bisa memberikan bantuan kekuatan pada dirinya untuk mengatasi dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang berat itu. Saudara-saudara, umat Buddha tentu sudah dibekali dengan perlindungan. Sejak awal seseorang mengenal ajaran agama Buddha dan kemudian menerimanya dengan kesadaran dan pengertian, maka sejak awal orang ini kemudian menyebutkan, menyatakan dengan kesungguhan, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Saat pertama sekali seseorang mengucapkan, aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dengan sadar dan mengerti apa yang diucapkan itu, pada saat itulah dia sebagai seorang umat Buddha, dia sudah menjadi umat Buddha. Sekalipun tidak dengan upacara yang resmi, tidak dengan pentas bisan, pemercikan air, dan sebagainya, pernyataannya berlindung kepada Triratna itulah yang diucapkan dengan sadar dan dimengerti artinya, yang membuat seseorang menjadi umat Buddha. Saudara-saudara, tetapi benarkah kita sudah dilindungi? Atau bagaimanakah kita berlindung? Dengan mengucapkan, aku berlindung kepada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, apakah sudah benar aku dilindungi dari segala macam kesulitan, kesusahan, penderitaan, dan segala macam? Saudara-saudara, jawabnya adalah ya, untuk sementara. Seseorang yang telah menyatakan berlindung kepada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, secara kejiwaan, secara psikologis, dia telah mempunyai perlindungan.
Perasaannya menjadi puas. Perlindungan seperti itulah yang mungkin boleh diistilahkan sebagai perlindungan emosional. Emosinya mendapatkan perlindungan. Timbullah rasa mantap, rasa aman secara psikologis. Inilah yang saya sebutkan sebagai orang yang menyatakan berlindung pada Triratna. Dia merasa mempunyai perlindungan sementara. Saudara-saudara, tetapi menyatakan berlindung kepada Triratna saja, kemudian seseorang merasa mendapatkan perlindungan, rasanya sudah dilindungi, bukanlah cara berlindung yang sesungguhnya, bukanlah cara berlindung yang benar. Dan berlindung seperti itu hanya bisa memberikan kepuasan emosi, tidak menyelesaikan penderitaan, tidak mengurangi persoalan-persoalan yang menghimpit, hanya melegakan emosi kita. Siapakah sesungguhnya Triratna itu, saudara? Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha, Dhamma, dan Sangha sesungguhnya mempunyai inti kesadaran agung. Karena kesadaran agung, Pertapa atau Bodhisattva Siddhartha mencapai penerangan sempurna, menjadi Buddha yang sempurna. Dhamma mengajarkan kesadaran agung yang harus kita latih, yang harus kita pupuk untuk menyadari proses fenomena kehidupan kita, perasaan kita, pikiran kita, kehidupan kita ini. Sedangkan Sangha adalah batin mereka yang telah mencapai kesucian, kebebasan dari penderitaan secara total, karena telah mengembangkan kesadaran agung. Saudara-saudara, pada suatu ketika saya memberikan sebuah buku kepada seorang pejabat tinggi, buku tentang meditasi. Saya jelaskan kepada pejabat tinggi ini, buku ini sangat baik. Meskipun sudah lama, lebih dari 20 tahun saya menjadi biku. Pada waktu saya membaca buku ini, saya mendapatkan pengetahuan yang amat berharga. Kemudian, pejabat ini bertanya kepada saya, "Bantu, kalau boleh saya mengetahui, apakah yang menjadi kata kunci ajaran agama Buddha?" Satu pertanyaan yang sederhana, saudara, tetapi menantikan jawaban yang tidak sederhana. Baiklah, saya menjawab kepada pejabat tinggi ini, "Bapak,
kata kunci seluruh ajaran agama Buddha boleh disimpulkan dengan kesadaran dan pengertian yang benar serta lengkap. Itulah kata kunci ajaran agama Buddha. Saudara-saudara, kesulitan dan penderitaan menurut hukum kesunyataan atau hukum alam yang universal pasti muncul, berkembang karena ada kondisi, karena ada sebab-sebab yang mengakibatkan kesulitan, persoalan, tegangan, bahkan penderitaan, kesengsaraan itu muncul dan menjadi beban kita. Tidak ada fenomena kejadian, demikianlah kalimat yang mudah yang muncul, yang kita rasakan dalam kehidupan ini, yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, yang muncul mendadak sontak begitu saja, seolah-olah seperti hadiah atau hukuman dari atas langit. Tidak, saudara. Segala macam yang kita alami dalam kehidupan ini muncul karena sebab-sebab, kondisi-kondisi, faktor-faktor yang mendahului, yang membuat, yang mengakibatkan segala fenomena, kejadian yang kita alami dalam kehidupan ini muncul dan kita rasakan. Saudara-saudara, sekarang kalau kita menggunakan kesadaran kita, kewaspadaan kita, kejelian kita, mengamat-amati gerak-gerik pikiran kita, gerak-gerik perasaan kita, yang setiap hari dirangsang, ditarik-tarik, digoda-goda oleh nafsu, oleh kenikmatan, oleh kebencian, oleh yang menarik, oleh yang menjemukan, dan sebagainya. Kemudian perasaan dan pikiran kita itu bergerak. Kita ingin demikian, kita ingin seperti itu, kita ingin begini, kita ingin begitu. Kemudian kita merencanakan, dan kemudian kita melakukan. Itulah awal munculnya segala macam persoalan kehidupan ini. Adalah sangat benar, saudara, kalau di dalam khotbahnya yang pertama, sebelum Sang Buddha memulai pengabdian 45 tahun kepada dunia ini, dalam khotbahnya yang pertama beliau menyampaikan dengan terang, dengan jelas sekali, penderitaan ini disebabkan oleh nafsu keinginan. Dalam menganalisa penderitaan manusia, Sang Buddha tidak pernah melibatkan, apalagi kemudian menarik untuk dijadikan sebab, menarik makhluk halus, makhluk dari atas langit menjadi sebab penderitaan. Tidak, saudara. Penderitaan ini 100% disebabkan
oleh nafsu keinginan kita. Tetapi saudara, sekarang pertanyaan muncul. Kalau nafsu keinginan mengakibatkan penderitaan, maka kalau nafsu keinginan itu dikurangi, penderitaan tentu akan berkurang. Tetapi, kalau demikian, apakah kita tidak boleh mempunyai keinginan, Bante? Apakah kita tidak boleh maju? Karena kalau kita punya keinginan, kita akan menderita. Saudara-saudara, yang menjadi masalah utama sesungguhnya bukan keinginan. Apakah yang menjadi masalah utama? Racun yang meracuni keinginan kita itulah yang membuat kemudian keinginan itu menumbuhkan, mengakibatkan penderitaan, kesulitan, persoalan yang sambung menyambung, dan kemudian kesengsaraan yang tiada habis-habisnya. Oleh karena itulah, saudara, tidak dilarang kita mempunyai keinginan. Tetapi, marilah kita waspadai keinginan kita. Kemudian, kita memanggil semua pengertian kita. Kita pertimbangkan keinginan itu, apapun keinginan itu, dengan pertimbangan pengertian kita yang benar dan lengkap. Dengan demikian, keinginan itu tidak akan membuat kita kemudian tersiksa dan menderita. Pada saat timbul perasaan senang, pada saat timbul perasaan tidak senang, pada saat pikiran kita ingin demikian, ingin begini, ingin begitu. Nanti dulu. Sekarang kita periksa keinginan itu dengan pengertian kita yang lengkap. Inilah yang dikatakan sampajanya. Apakah keinginan itu benar? Apakah keinginan saya ini bermanfaat? Oh, memang benar dan bermanfaat. Tetapi, apakah saya cukup mempunyai kemampuan untuk melaksanakan keinginan itu? Meskipun itu benar, saudara. Meskipun itu bermanfaat, kalau seseorang, kalau kita tidak mampu, tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk melaksanakan, maka meskipun benar dan bermanfaat, keinginan itu akan mengakibatkan kesulitan dan penderitaan. Bukankah demikian, saudara? Beberapa waktu yang lalu saya memberikan contoh di Klaten. Ada seseorang yang sudah tua, mungkin usianya sudah 60 lebih. Rambutnya sudah putih semua. Namanya Pak Kardi. Saya katakan kepada Pak Kardi, maaf Pak Kardi, saya ingin mengambil contoh Pak Kardi. Dia orang desa, mungkin hanya lulus SD, menulis tidak pandai,
Usia sudah lanjut, rambutnya sudah putih semua. Pengetahuan tidak banyak. Dia bukan pemimpin partai, juga tidak aktif di partai. Tapi kemudian karena membaca koran, karena nonton televisi, suatu ketika timbullah keinginan dalam pikiran Pak Karti. Aku ingin ikut berbakti, mengabdi pada negara ini. Pak Karti kemudian mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan. Aku juga ingin jadi presiden. Nanti kalau sidang umum MPR, aku akan ke Jakarta. Aku akan masuk ke Senayan, ke gedung MPR, dan aku akan mencalonkan diri. Keinginan menjadi presiden memang baik, tidak salah, benar. Motivasi pikirannya juga benar. Tetapi tentu Pak Karti tidak mengukur kemampuan dirinya. Dia tidak mampu untuk menjadi presiden, memimpin bangsa dan negara ini. Kalau ini tidak disadari dan kemudian dilakukan dengan membabi buta, keinginannya sendiri itulah akan mengakibatkan penderitaan. Tentu saudara, ini adalah contoh yang ekstrim. Ada contoh yang real dalam kehidupan kita. Suatu ketika timbullah keinginan untuk mempunyai rumah yang lebih besar, untuk mempunyai kendaraan yang lebih mewah. Memang ini bukan kejahatan, memang ini bermanfaat. Tapi mampukah kita melaksanakan itu sekarang? Dengan segala cara itu akan ditempuh. Nah, keinginan yang tidak sesuai dengan kondisi atau kemampuan yang kita punyai akan menjadi sumber penderitaan. Anak-anak kita, saudara, di sekolah mereka melihat dan mereka belajar komputer. Melihat teman-temannya menggunakan motor. Kemudian mereka pulang ke rumah dan mereka minta kepada orang tuanya dibelikan komputer dan motor. Ya, sebagian orang mungkin mampu, tetapi sebagian besar keluarga kita di daerah-daerah tidak mampu untuk itu. Anak ini tidak pernah mendapatkan pelajaran mengendalikan diri. Tidak melepaskan tetapi menunda keinginan mengendalikan diri. Tidak pernah. Yang dia tahu, dia marah. Karena orang tua tidak bisa membelikan motor dan komputer. Yang dia sudah merasakan kenyamanannya, yang dia sudah menggunakan berkali-kali di sekolah atau di rumah teman-temannya. Kemudian keinginannya ini mengakibatkan penderitaan. Bukankah begitu, saudara? Seseorang mungkin menginginkan pasangan istri yang cocok, tetapi kemudian meleset. Itu pun penderitaan. Kalau mendapatkan pasangan yang sesuai, istri yang cantik, yang setia, yang rendah hati, aduh,
mungkin bahagia sekali. Tetapi setelah 5 tahun, 6 tahun, kemudian bosan. Timbul keinginan untuk mencari istri yang baru. Meskipun mungkin tidak resmi. Keinginan ini kalau diikuti akan menimbulkan penderitaan, kesulitan, masalah yang tidak ringan. Saudara-saudara, bukanlah demikian penderitaan dan kesulitan yang datang pada kita. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesadaran kita, kewaspadaan kita, kejelian kita untuk mengamati gerak-gerik keinginan kita. Kalau timbul keinginan ini atau keinginan itu, sekalipun itu baik dan bermanfaat, marilah kita panggil segala pengertian kita. Kemudian kita saring, kita seleksi. Apakah keinginan ini sesuai untuk saya? Kalau saudara menggunakan kesadaran dan pengertian yang lengkap, sati dan sampajanya dalam bahasa Pali, maka keinginan yang timbul itu akan terseleksi, terpilih, sehingga tidak mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, kesulitan, tekanan mental yang datang tidak henti-hentinya. Saudara-saudara, mengerti penderitaan berakar atau timbul dari keinginan yang berkelebihan, keinginan yang beracun, keinginan yang tidak benar. Kemudian mengerti kita harus menggunakan kesadaran kita dan mempertimbangkan semua keinginan dengan pengertian yang lengkap. Itulah saudara, berlindung yang benar kepada Tri Ratna. Berlindung dengan cara yang demikian akan memberikan kekuatan dhamma kepada kita. Kekuatan untuk mengurangi dan menyelesaikan penderitaan. Kekuatan untuk tidak membuat penderitaan baru. Dengan mewaspadai, mengamat-amati, menyadari gerak-gerik keinginan kita, selera kita, dan kemudian kita panggil pengertian kita untuk memberikan pertimbangan, kemudian untuk memberikan keputusan. Dengan demikian, keinginan kita ini akan sesuai di jalan Dhamma. Keinginan yang membawa kita maju, sejahtera, bahagia, tetapi bukan keinginan yang mengakibatkan penderitaan, beban mental, kesulitan, ketegangan, dan kesengsaraan yang tidak ada habis-habisnya. Saudara-saudara, saya ingin berhenti sebentar. Bukanlah demikian. Sekali lagi marilah kita renungkan. Bukan makhluk halus yang membuat kita menderita. Bukan dari atas langit yang membuat kita sengsara dan kemudian dikatakan terkena percobaan atau hukuman. Tetapi keinginan yang sembrono, keinginan yang tidak terkendali, keinginan yang tidak dipertimbangkan karena tidak ada kesadaran dan kewaspadaan. Keinginan itu kemudian kita turuti, merambah,
berkembang, dan itulah mengakibatkan kemudian penderitaan. Mengerti ini dengan terang dan jelas, saudara, adalah cara yang benar untuk menyelesaikan penderitaan. Dan itulah berlindung yang benar kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, tidak cukup kita menyatakan dengan sepenuh hati, aku berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Tetapi, menggunakan kesadaran, mengamat-amati pikiran, keinginan kita, kemudian memanggil pengertian untuk memberikan pertimbangan dan keputusan, itulah cara untuk mengakhiri penderitaan. Setidak-tidaknya mengurangi penderitaan dan persoalan dalam kehidupan ini. Itulah, saudara, jalan keluar dan kekuatan yang amat besar yang diberikan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha, kepada kita. Berlindung yang benar kepada Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Seseorang akan melihat penderitaan, sebabnya penderitaan, jalan untuk melenyapkan penderitaan, dan berlindung yang benar ini, sabaduka pamuccati, semua penderitaan akan lenyap. Sehubungan dengan ulang tahun Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya yang ke-14, atas nama Sangha, saya menyampaikan selamat kepada para biku, terutama kepada kepala dan wakil kepala wihara, dan segenap umat yang mendapatkan manfaat, dan segenap umat yang sudah tentu mencintai wihara kita yang tercinta ini. Semoga saudara semuanya mendapatkan manfaat dan kekuatan Dhamma, maju mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di atas jalan yang benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.